Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi-informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan informasi yang unik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Sobat Intai, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kasus penipuan yang menimpa salah satu pedagang di Surabaya. Modus pelaku tersebut adalah dengan cara membayar menggunakan uang pecahan 2000 yang telah dicat dengan warna hijau sehingga menyerupai pecahan Rp20.000. Sebagaimana diketahui, warna dan gambar pahlawan nasional yang terpampang di halaman depan antara kedua pecahan uang tersebut hampir sama. Tapi tahukah sobat, siapakah kedua pahlawan nasional yang terpampang di bagian depan uang 2000 dan 20.000 tersebut? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama ada Muhammad Husni Tamrin. Bak sobat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya mungkin tidak asing dengan nama tersebut. Ya, Husni Tamrin merupakan nama jalan utama di Jakarta Pusat. Jalan yang termasuk poros Sudirman Tamrin Kuningan dikenal juga sebagai Financial District atau pusat bisnis. Di jalan yang membentang sepanjang 2,5 km di bundaran HI hingga dukuh atas tersebut memang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Berbagai pusat perkantoran bisa ditemui di kawasan tersebut, mulai kantor pemerintahan, pusat perbankan, gedung lembaga negara, hotel berbintang, hingga sejumlah kedutaan besar negara sahabat. Penamaan jalan ini diambil dari nama salah satu pahlawan nasional, yakni Muhammad Husni Tamrin. Beliau adalah tokoh pergerakan nasional yang lahir di Batavia atau sekarang Jakarta pada 16 Februari 1894. Husni Tamrin lahir dari seorang ayah berkebangsaan Belanda dan ibu asli Betawi. Orang tua Husni Tamrin merupakan seorang udana di bawah Gubernur Jenderal Cornelis van de Witt. Meskipun dibesarkan di lingkungan keluarga priai, sejak muda Husni Tamrin selalu memikirkan nasib rakyat jelata di sekitarnya. Bahkan dia tidak canggung untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya yang berasal dari rakyat yang biasa. Karena statusnya sebagai seorang priai, maka Husni Tamrin berkesempatan untuk menganyam pendidikan di salah satu sekolah milik Belanda. Usai menyelesaikan bangku pendidikan, Husni Tamrin sempat menduduki beberapa jabatan sebelum akhirnya bekerja untuk salah satu maskapai perkapalan milik Belanda. Husni Tamrin menjadi salah satu tokoh Betawi saat memimpin organisasi kedaerahan bernama Kaum Betawi yang sebelumnya didirikan oleh ayahnya, Tabri Tamrin. Di sini Husni Tamrin menjadi sosok yang cukup berpengaruh hingga akhirnya terpilih menjadi anggota Gementirat atau Dewan Kota Batavia. Selama menjabat di Dewan Kota Batavia, Husni Tamrin terkenal sebagai sosok yang cerdas dan memperjuangkan kepentingan pribumi. Karena kecerdasan dan kecakapannya sebagai politisi, kemudian beliau berhasil menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1927. Di Volksraad, Husni Tamrin mengisi kekosongan jabatan bersama sejumlah tokoh pergerakan nasional. Pada sekitar tahun 1920 sampai 1930-an, Husni Tamrin menjadi sosok politis yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang dianggapnya hanya mementingkan golongan Eropa saja dan mengabaikan kepentingan rakyat pribumi Hindia Belanda yang sangat menderita. Belanda pun menganggap Husni Tamrin sebagai politisi yang berbahaya bagi pemerintahan Belanda. Rumah Husni Tamrin pun digeledah oleh polisi rahasia Belanda karena sikapnya yang anti Belanda, dan saat itu kondisi Husni Tamrin tengah sakit-sakitan. Setelah penggeledahan tersebut, Husni Tamrin dijatuhi hukuman tahanan rumah oleh pemerintah Belanda pada Januari 1941. Akibatnya, rumahnya pun dijaga ketat oleh polisi Belanda dan siapapun dilarang untuk mengunjunginya, seperti dokter yang hendak mengobatinya. Karena terlambatnya penanganan dokter yang hendak mengobati sakitnya tersebut, akhirnya Husni Tamrin mengembuskan nafas terakhirnya pada 11 Januari 1941. Husni Tamrin kemudian dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta dengan dihadiri oleh pelayat yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Atas jasa-jasanya tersebut, kemudian pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional dan mengabadikannya dalam uang kertas pecahan Rp2.000. Selain itu, jasa-jasanya terhadap masyarakat Betawi, Gubernur Ali Sadikin yang merupakan gubernur pertama DKI Jakarta membuat proyek Pertisius penataan kota bernama Proyek MH Tamrin atau MHT. Akhirnya, kawasan tersebut hingga kini menjadi salah satu kawasan yang paling penting di Jakarta. Yang kedua, ada Dr. Sam Ratulangi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi
atau lebih kenal dengan nama Samratulangi adalah pahlawan nasional asal Minahasa, Sulawesi Utara. Samratulangi lahir di Tondano pada tanggal 5 November 1890. Beliau hidup di lingkungan keluarga yang terdidik. Sang ayah, Josis Ratulangi, adalah seorang guru yang menempuh pendidikan di Harim Belanda. Setelah menempuh pendidikan keguruannya, ayah dari Samratulangi mengajar di sebuah Hoofden School atau sekolah menengah khusus anak para kepala desa di Tondano. Samratulangi menempuh pendidikan dasarnya di ELS, kemudian melanjutkan di Hoofden School, yang keduanya sama-sama di Tondano. Ya, kemudian pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan kedokteran di Stovia. Namun beliau kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk mengambil sekolah menengah teknik Koningen Wilhelmina. Setelah lulus dari sekolah teknik, beliau kemudian bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi rel kereta api di Priangan, Jawa Barat. Selama bekerja di Priangan, beliau mulai merasakan adanya perlakuan tidak adil antara pekerja pribumi dengan pekerja golongan Eropa. Samratulangi kemudian terpaksa pulang ke Sulawesi karena ibunya sakit parah, hingga akhirnya sang ibu meninggal dunia. Harta warisan keluarganya yang diterimanya kemudian digunakannya untuk menempuh pendidikan di negeri Belanda. Beliau menempuh pendidikan selama 2 tahun di Vrije Universiteit van Amsterdam. Selama di Belanda, beliau aktif berorganisasi dan sempat menjadi anggota Indonesische Vereniging atau Penghimpun Pelajar Indonesia di Eropa. Di sana, beliau bertemu sejumlah tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, beliau melanjutkan lagi pendidikannya di Zurich, Swiss, dan berhasil meraih gelar doktor di bidang fisika dan matematika pada tahun 1919. Beliau kemudian pulang ke Indonesia dan mengajar di Princess Juliana School di Yogyakarta selama 3 tahun. Ia kemudian pindah ke Bandung dan mendirikan perusahaan asuransi bernama Asuransi Maskapij Indonesia bersama rekannya, seorang dokter dari Minahasa. Beliau kemudian kembali ke Sulawesi untuk memegang jabatan sebagai Sekretaris Badan Perwakilan Rakyat Minahasa di Manado atau Minahasa Rat. Samratulangi menjabat di Minahasa Rat sejak tahun 1924 hingga 1927. Selama memegang jabatannya, beliau dikenal sebagai sosok yang senantiasa memperjuangkan hak-hak masyarakat Minahasa. Karena kecakapannya, beliau kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Volksraad yang mewakili daerah Minahasa. Ia terus mengusik hak rakyat dan mendukung nasionalisme Indonesia dengan menjadi anggota fraksi kebangsaan yang dimulai oleh Muhammad Husni Tamrin. Dia adalah salah satu sponsor dari petisi Sutarjo yang menyatakan keinginan untuk sebuah negara merdeka melalui reformasi bertahap dalam waktu 10 tahun. Karena sikapnya yang kritis terhadap Belanda, beliau pun dijebloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung selama beberapa bulan. Menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau diangkat menjadi salah satu anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mewakili daerah Sulawesi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Samratulangi kembali ke Sulawesi dan dipercaya untuk menjadi gubernur Sulawesi. Selama menjabat sebagai gubernur, beliau menghadapi masa-masa yang sulit akibat datangnya pasukan sekutu dan Nica yang ingin kembali menguasai Indonesia yang baru merdeka. Sejumlah daerah di Sulawesi pun bergolak. Namun, Samratulangi berhasil mengadakan negosiasi kepada pihak-pihak terkait untuk menjaga perdamaian dan kondusivitas. Ternyata, keadaan tersebut hanya bertahan selama 3 bulan hingga akhirnya Samratulangi ditangkap bersama para stafnya, kemudian ditahan selama 3 bulan sebelum akhirnya diasingkan di Serui, Papua. Setelah perjanjian Renville, Samratulangi dan beberapa rekannya dibebaskan dan dipindahkan ke Surabaya. Sebelum akhirnya mereka pergi ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Pada 10 November 1948, RRI mengumumkan adanya seruan kepada rakyat Indonesia Timur agar menjaga persatuan mereka kepada Republik Indonesia. Hingga suatu hari Indonesia akan sepenuhnya merdeka. Seruan ini dikenal sebagai Manifest Ratulangi atau Manifest Jogja. Pada saat agresi militer Belanda II, Belanda berhasil menguasai Jogja. Sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Samratulangi sebenarnya juga akan diasingkan bersama mereka. Namun karena alasan kesehatan, beliau pun diizinkan tinggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Hingga akhirnya beliau wafat pada 23 Juli 1949. Jenazahnya kemudian dibawa ke kampung halamannya di Tondano untuk dimakamkan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasanya, pemerintah kemudian menganugerahi beliau gelar pahlawan nasional dan sejumlah bintang penghargaan. Nama Samratulangi begitu terkenal di Sulawesi Utara.
sejumlah jalan, protokol, dan tempat-tempat penting diabadikan dengan namanya. Di antaranya Bandara Samratulangi dan Universitas Samratulangi di Manado. Pemerintah juga mengabadikan beliau dalam gambar uang pecahan 20.000 tahun emisi 2016. Nah, itu tadi sobat, pengetahuan mengenai dua pahlawan nasional yang diabadikan dalam uang pecahan 2.000 dan 20.000 rupiah. Mari kita hargai jasa para pahlawan kita. Sebagaimana pesan Bapak Proklamator kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Gimana nih sobat dengan informasi-informasi tadi? Nantikan terus informasi-informasi santai berikutnya. Saya Wahyu undur diri, inilah Intai Info Santai.